Kadang-kadang kita mungkin ada yang merasa hidup ini seolah-olah tidak mempunyai makna. Kita manusia memang berbeda-beda. Ada yang memang hidupnya itu penuh gairah sekali. Karena dia menikmati apa yang dia kerjakan, kehidupannya. Begitu banyak hal yang dia lakukan, begitu banyak kesibukan, begitu banyak hal yang mau dia kerjakan. Jadi dia merasa hidupnya sangat berarti. Tapi ada juga orang yang seperti Raja Salomo. Setelah dia hidup dengan segala kenikmatan dunia ini, dia merasakan kekosongan. Ada hal yang dia merasa tidak ada di dalam hidupnya. Apapun juga kenikmatan di dalam dunia ini, kekayaan, popularitas, hikmat dan kepintaran, penghargaan, respect dari banyak orang. Tapi pada ujungnya, dia tetap merasakan kalau hidup hanya sebatas semua urusan ini antar manusia. Dia merasakan hidup ini tak ada artinya. Mungkin di antara kita ada yang sudah sampai di tahap seperti ini, merasakan hal-hal yang telah dikerjakan, dan setelah itu semua, kita masih merasakan apa yang sesungguhnya arti hidup saya ini. Ya, di samping saya berusaha membina keluarga, di samping saya memenuhi segala keinginan hati saya, apa artinya hidup saya ini? Adakah hal yang lebih bermakna? Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau melihat dari kisah Tuhan Yesus yang memberikan kita sebuah panggilan, berikan kita sebuah tugas yang besar. Dan pada yang saat sama juga memberikan kita sebuah makna, sebuah hal yang akan membuat kita merasa hidup saya ini itu ada artinya, ada maknanya, karena ada misi. Ya, kita manusia itu hidupnya harus punya misi. Ada sesuatu hal kita anggap begitu penting dan begitu bernilai, sampai kalaupun kita harus berkorban, kita akan lakukan. Karena arti, maknanya itu mengisi ya hati dan sanubari kita. Jadi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan apa yang dia katakan. Lukas pasal kelima, ini peristiwanya sekitar tahun 27 Masehi. Ya. Jadi masih di tahun pertama Tuhan Yesus melayani di muka umum. Jadi masih pada tahap yang sangat awal Tuhan Yesus memberitakan Injil kerajaan surga ini. Di tepi danau Genesaret, itu danau Galilea. Ya, danau itu hanya satu, tapi namanya ada tiga. Kadang-kadang Alkitab sebut itu Genesaret, kadang-kadang disebut Galilea, kadang-kadang disebut Tiberias. Nah, ini semua hanya istilah yang berbeda-beda untuk satu danau. Ya. Jadi Tuhan Yesus kita lihat dia ada berdiri tepi danau, dan dikatakan ada orang banyak mengerumuni dia di situ. Ya. Dan mereka hendak mendengarkan firman Allah. Orang yang begitu banyak ada bersama dengan dia. Karena apa? Karena mereka mau mendengarkan firman Allah. Ini satu hal yang sangat terpuji. Bahwa manusia itu ingin mendengarkan firman Allah. Ingin mengetahui apa yang Tuhan Allah, yang maha besar ini, yang maha bijaksana ini, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita.
Bapak Ibu, apakah suka mendengarkan firman Allah? Tadi malam saya periksa YouTube Gapi Batam. Ya, semenjak pandemi kita mulai mengadakan ibadah online pada saat itu kan. Jadi semua video itu direkam, kita simpan di YouTube. Ya, YouTube Gapi Batam. Dan di situ ada ratusan YouTube itu, ratusan videonya tadi malam. Untuk Sunset Gospel Hour, kebaktian kedua kita di jam 5 sore, itu saja ada 91 video. Satu hal yang saya lihat adalah, walaupun ada ratusan video di situ, tapi yang menonton jarang sekali. Ya, jarang sekali. Itu berarti apa? Tak ada yang nonton. Jamaah kita pun tidak nonton. Kita hanya rekam dan simpan, tak ada nonton. Jadi saya pikir, dari waktu ke waktu kita harus ingatkan Bapak Ibu. Ya, itu semua adalah pemberitaan firman. Ya, di situ kita bisa belajar banyak. Pagi hari, hari Minggu, khotbah kita itu sifatnya adalah sporadis. Artinya kita ambil tema yang tak terikat dalam satu siri. Ya, kita berbicara hal-hal yang kita rasa perlu. Tapi kalau di jam 5 sore, itu selalu dalam satu seri. Ya. 1 bulan satu tema. 1 bulan satu tema. Jadi 4 kali pertemuan itu untuk mengupas tema yang sama dari 4 sisi, ya 4 seginya. Bulan April ini, 4 minggunya itu sebenarnya 5 minggu kan. Tapi minggu keduanya kita tidak adakan. Karena digabung dengan kebaktian Paskah. 4 minggu itu kita membahas tentang tubuh kebangkitan kita. Ya, tema besar adalah tubuh kebangkitan. Tubuh kita nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, itu tubuhnya seperti apa? Itu tubuh kita nantinya. Tapi Bapak Ibu tertarik tak untuk mendengar, untuk mengetahui tubuh kita nanti itu seperti apa? Nah, itu dibicarakan ya selama 1 bulan di Sunset Gospel Hour. Ya, setiap sore jam 5. Jadi kalau kita tidak datang ke gereja, maka usahakanlah ya dalam 1 minggu lama itu. Ya, 1 hari 24 jam itu ya, kalau dipakai dengan sungguh-sungguh, itu sesungguhnya lama. Banyak hal bisa dikerjakan. Nah, seminggu cobalah nonton 1 kali. Ya, Sunset Gospel Hour itu setiap khotbahnya dinonton, didengarin. Itu hanya sekitar biasanya 30 sampai 40 menit maksimal. Ya, pakai earphone, dengarkan. Di dalam mobil, waktu kita setiap hari berangkat kerja, pulang kerja, kemana-mana, hidupkan aja, dengar terus. Karena kita mau mendengarkan firman. Ya. Jadi orang-orang ini di Israel, mereka mengerumuni Tuhan Yesus karena apa? Ingin mendengarkan firman. Ini hal yang harus jadi teladan untuk kita sekalian. Punya hati yang selalu ingin mendengarkan firman. Ya. Di buletin hari ini saya sudah berikan linknya ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik saja sudah langsung masuk ke sana. Nah, jadi orang begitu banyak, bagaimana mau berbicara? Kita di sini hanya 100 orang mungkin ya, saya rasa belum tentu sampai. Saya saja harus berbicara tinggi-tinggi begitu kan? Ya harus ditingkatkan sedikit. Biar kalian lihat saya dan saya lihat kamu. Saya lihat semua orang loh, hati-hati kamu. Ya, sampai di belakang pun saya lihat semua. Mata saya sudah operasi. Jelas itu. Jadi kalau kamu tidur, kepala turun, aku pun lihat ya. Nah. Kita kelompok tak banyak gitu saja. Kita yang mau bicara pun harus diposisikan lebih berbeda. Biar lebih gampang untuk berbicara. Tapi yang mengerumuni Tuhan Yesus ini ribuan orang. Kita mendengar memberikan makan ke 5.000 orang, 4.000 orang. Dan itu belum termasuk wanita dan anak-anak. Jadi banyak sekali. Jadi bagaimana di tepi danau ini Tuhan Yesus berdiri sama rata dan mereka mau berbicara. Itu kan sulit sekali. Yang lainnya tuh pada tak bisa lihat dia dan tidak juga sulit mendengarkan dia. Jadi caranya apa? Nah,
Yaitu lihat di situ ada 2 perahu di tepi pantai. Tapi nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Karena sudah siang hari, sudah pulang ya. Yang pergi tangkap ikan malam hari sudah pulang. Jadi ada 2 perahu ditambat di situ di tepi pantai. Ya jalannya sudah mereka turunkan lagi dibersihkan. Jadi Tuhan bilang dia naik ke dalam satu perahu itu dan itu adalah perahunya Simon Petrus. Ya, supaya Simon menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Jadi ada jarak, ya ada jarak dari orang banyak ini. Dia di atas laut agak jauh. Jadi semua mata bisa lihat dia. Karena kalau dekat sekali tak bisa lihat. Kalau dia agak jauh sedikit, ya, nah mereka semua tuh bisa lihat dia, agar bisa mendengarkan apa yang dia katakan. Lukas dia tidak berbicara tentang apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak itu. Karena dalam pasal ini, pasal 5, intinya itu bukan apa yang Tuhan Yesus khotbahkan atau ajarkan kepada orang banyak itu. Hal yang Lukas ingin sampaikan adalah hal yang Tuhan Yesus mau bicarakan kepada murid-muridnya ini. Ya. Jadi setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kita tidak tahu dia berkhotbah berapa lama, mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, kita tidak tahu. Tapi itu bukan poin yang penting dalam Lukas pasal 5. Setelah selesai Yesus berbicara pada orang itu, dia kan sudah di atas perahu kan, sudah agak jarak dari pantai. Tuhan Yesus bilang, tolak lagi ke tempat lebih dalam. Artinya berangkat lagi, geser lagi, lebih menjauhi pantai. Karena kalau pantai kan dangkal tuh, ya air tidak banyak. Suruh mereka pergi lebih dalam lagi. Apa yang terjadi di situ? Dan tebalkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tujuannya, Tuhan Yesus bilang, kita mau menangkap ikan. Mereka sangat mengherankan, untuk apa Tuhan Yesus mau menangkap ikan? Jadi Simon ini dia merasa agak heran. Dan dia bilang kepada Tuhan Yesus, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Petrus bilang begini, semalaman sudah mereka ada di laut dan menangkap ikan. Semalaman gitu. Di antara kita ada tidak yang pernah pergi menangkap ikan di malam hari? Ada? Tidak ada ya? Saya waktu zamannya banyak SMA, banyak teman. Jadi bukan menangkap ikan, menangkap kepiting. Tahu tidak cara menangkap kepiting? Ya, jadi kita bawa sampan, kalau bawa alat untuk tangkap kepiting, ya. Alat ini pakai bambu, lalu di sini ada tempat pasangkan makanan, kadang-kadang sesuatu lah. Lalu di bawahnya itu net, jala. Lalu di atas ada satu gabus dengan satu tali gabus. Itu kita akan gayung perahunya dan kita turunkan ya. Lalu nanti setelah kita putar kembali, kita tarik cepat-cepat semua itu kepitingnya lagi loncat semua. Nah, itu kalau mau makan kepiting, nah, pergilah ke laut itu, tangkap ikan kepiting itu. Nah, tapi Simon bilang, kami sudah 1 malam di situ berusaha tangkap ikan, tidak dapat. Dan hari sudah siang. Dan Tuhan minta mereka pergi lagi ke laut untuk tangkap ikan. Nah, jadi Simon dia merasa ini harusnya tak ada ikan. Karena mereka ini kan nelayan profesional. Hidupnya dari menangkap ikan. Jadi biasanya mereka ini punya pengalaman. Ya.
Kalau sudah begini masih sudah tak bisa dapat di malam hari, siangnya sudah tidak ada. Makanya mungkin sudah pulang. Tapi karena Tuhan Yesus yang bilang, karena engkau yang menyuruhnya, jadi sebagai rasa hormatlah kepada Tuhan Yesus yang mereka telah mengenal dia sebagai seorang guru. Ya, pada saat itu mereka yang melihat dia itu sebagai seorang guru agama gitu. Ya. Kalau seorang guru, barusan tadi mereka mendengarkan dia mengajarkan firman Tuhan, dan kalau sekarang dia minta didorong sedikit ke laut untuk tangkap ikan, walaupun dalam hatinya mereka merasa ini bahkan sia-sia lah, ya tak akan ada hasilnya. Tapi kalau dia minta, kita penuhi sajalah, mari kita turun ke laut. Ya, tapi engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, juganya itu loh, ya juganya ini. Maksudnya saya tidak perlu, tapi karena kamu minta, ya kita lakukan. Nah, jadi pergilah Simon sama Tuhan Yesus, ya mungkin ada temannya lagi, dan mereka pergi sedikit ke laut situ. Hal yang sama sekali tak mereka bayangkan sebelumnya. Ayat ke-6 mengatakan, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka itu mulai koyak gitu loh. Satu kali mereka lemparkan jala itu, dan waktu mereka tarik, mereka sadar ternyata berat itu. Dan makin mereka tarik, mereka khawatir ini bisa koyak ini jala kita ini. Dan begitu banyak ikan yang mereka tarik itu. Jadi daripada koyak begitu banyak, maka mereka bilang apa? Ayat ke-7, mereka memberi isyarat pada teman-temannya yang di perahu lain, yaitu kepada Yohanes dan Yakobus. Suruh mereka cepat datang. Ya, dorong perahu kalian turun ke laut, datang. Ya, supaya mereka sama-sama angkat ikan itu. Dan mereka datang membantunya. Mereka datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Mengisi kedua perahu itu hingga hampir tenggelam. Kita semua mungkin suka makan ikan ya. Kita ke pasar, harus pagi-pagi ya, jam 6 ke pasar. Semua stand penuh dengan ikan, semua segar-segar. Dan makin kita lihat, kita makin tertarik karena mau beli ikan. Bagi kita ini yang bukan nelayan, yang jauh dari melaut ini, ya mau mendapatkan ikan itu kita bayar mahal itu. Jadi seekor ikan, 2 ekor ikan, sekilo ikan, bagi kita itu wah hebat sekali. Kita harus beli kan. Kadang-kadang kita nonton tuh. Nonton di video ya, di Facebook. Di mana Instagram kan kadang-kadang videonya suka muncul sendiri itu. Nah sekali kamu klik dia datang terus kan. Nah, jadi video tentang orang pergi menangkap ikan. Kemarin saya nonton satu. Dia hanya turun naik semua ikan. Karena ikannya begitu banyak, dia hanya tinggal naikkan. Jadi bagi kita orang yang tak menangkap ikan, wah kita pikir begitu banyak ikan, begitu menarik ya orang itu memancing ikan, menangkap ikan, berkeriapan ikan itu di dalam perahu yang mereka bawa. Jadi kita bisa membayangkan bahwa situasi itu seperti ini. Ya kedua perahu itu penuh, jadi ikan itu bertaburan di dalam perahu, mungkin loncat-loncat begitu banyak. Nah, kita tidak tahu seberapa besar perahu mereka itu. Kalau ini perahu nelayan profesional ya tentu tidak akan kecil-kecil lah. Ya bukan sampan-sampan kecil juga. Tadi malam baru pulang dengan tangan kosong. Dan pagi hari ini hanya dengan tulis bilang kamu lemparkan jala dan
hasil tangkapan itu bisa sedemikian banyak. Bagi Simon Petrus, bagi kedua temannya, ini adalah hal yang sangat tidak biasa. Dan yang membuat kenapa ada hal yang begitu berbeda antara tadi malam dan pagi ini, ya karena Yesus di situ. Karena Yesus yang menyuruh mereka menebalkan jalannya. Kalau bukan karena Yesus di situ, sekalipun mereka menebalkan pada pagi hari itu, tetap mereka akan tarik dengan ringan sekali, karena tak ada isinya. Nah, hanya jala yang bolong-bolong itu yang mereka tarik melewati air, tak ada apa-apa. Jadi kesadaran ini betul-betul dirasakan oleh murid-muridnya ini. Sehingga kita lihat respon atau tanggapan dari Simon Petrus. Dia bilang, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Reaksi Petrus ini sangat mengherankan ya. Kalau Bapak Ibu bagi tangkap ikan ya, ada satu orang gitu loh yang lebih pintar umpamanya. Dia bisa mengarahkan kita. Mancingnya di mana? Lalu kamu dapat banyak ikan. Apa yang kamu bilang? Tepuk tangan kan? Terima kasih. Puji Tuhan. Banyak ikan. Gembira. Tapi reaksi Petrus berbeda. Dia bukan merasa gembira sekali karena tangkapan itu banyak. Tapi dia punya sensitivitas rohani, kepekaan rohani. Yang dia lihat bukan ikan yang banyak ini. Yang dia lihat adalah siapa ini? Siapa orang ini? Siapa Tuhan Yesus ini? Kenapa ketika dia bilang kamu tebalkan jala, dengan begitu ajaibnya, seolah-olah semua ikan itu pada berdatangan untuk mereka jala. Ini tahun pertama Tuhan Yesus mulai melayani. Ya, mereka memandang dia sebagai seorang guru, seorang mengajarkan tentang Tuhan. Tapi ketika dia melihat kuasa yang sedemikian ajaib, Petrus pada saat ini sudah menyadari bahwa Yesus ini itu pasti seseorang yang kita katakan sangat dekat dengan Tuhan Allah. Dia masih belum melihat dia itu sebagai anak Allah. Dia masih belum memahami Yesus ini adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, pada awal ini pemahaman para murid kepada Tuhan Yesus itu belum sampai sejauh itu. Tapi sudah muncul satu kesadaran bahwa manusia ini harusnya seorang yang dekat sekali dengan Tuhan Allah. Ya. Maksudnya seorang yang sangat rohani. Sehingga dia mempunyai kuasa sedemikian rupa. Jadi di hadapan seorang yang dia anggap seorang nabi yang dekat dengan Allah, nabi yang sangat kudus, dia merasa dirinya sangat berdosa. Makanya dia bilang, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Bapak Ibu mungkin heran ya. Dia kan bilang Tuhan tuh. Ini ya begini. Nah, di dalam bahasa aslinya, kata ini kan ada kurios. Kurios itu artinya apa? Kurios itu punya makna tuan. Tuan ya, tuan kita. Atau master kita. Tapi dia secara teknis juga punya arti sebagai Tuhan gitu loh. Jadi dalam bahasa Indonesia, setiap kali kata kurios itu muncul, diterjemahkan Tuhan. Seharusnya di sini lebih tepat mungkin kita bilang itu Tuhan gitu loh. Ya. Tapi kalau dilihat
dari keseluruhan pemahaman kita tentang Yesus, dibilang dia Tuhan itu tidak salah. Karena dia memang Tuhan. Tapi pada saat ini, sesungguhnya mereka melihat itu bukan sebagai Tuhan dalam arti Allah itu. Tapi Tuhan dalam arti dia itu adalah Tuhan. Seorang yang tinggi, seorang yang seperti yang punya kuasa gitu. Jadi mereka bilang Tuhan, ya, Master, ya Inggrisnya lebih tepat Master. Ya kita panggil dia sebagai Tuhan yang dihargai, dihormati. Saya ini seorang berdosa, kau pergilah dari saya. Nah, pergi dari saya, karena dia merasa aku ini seorang berdosa. Berdiri di hadapan seorang begitu suci, saya ini betul-betul ya tidak layak. Kesadaran bahwa kita adalah seorang berdosa itu adalah langkah pertama yang kita untuk menjadi seorang Kristen. Setelah kita sadar ya bahwa kita ini seorang berdosa, bahwa kita itu rendah sekali, barulah kita akan mencari pengampunan Tuhan. Supaya kita seorang berdosa ini ya bisa diterima oleh Tuhan. Kalau kita masih merasa diri kita adalah manusia sempurna, manusia tidak ada dosa, manusia yang sangat baik wataknya, tinggi hati, kita itu masih belum mau bertobat. Kita tidak merasa di mana letak pentingnya ya kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita berbicara tentang Yesus mati menggantikan kita. Dia mati mewakili kita, menanggung hukuman kita. Dan kita merasa, saya ini orang baik-baik, untuk apa dia harus menanggung dosa saya? Saya tidak ada masalahnya. Petrus dia cepat sekali ya, menyadari hal ini. Dia ini masih orang muda ini. Paling tuh di kisaran 20 lebih sedikit, masih muda sekali. Tapi dia sudah mempunyai kesadaran ini. Waktu itu saya itu seorang berdosa. Ketika dia melihat suatu manifestasi mujizat yang menghadirkan kekuasaan yang dia pikir pasti ada suatu hal yang berkaitan dari Allah Sang Pencipta ini dalam diri orang ini, yang dia lihat, yang dia pikirkan langsung adalah dirinya seorang berdosa. Dan dia bilang, Tuhan Yesus, aku seorang berdosa. Pergilah daripada, tersungkur. Ya, dia berlutut di situ. Tadi bilang Tuhan pergi, aku ini terlalu berdosa. Setiap murid Tuhan Yesus dimulai dengan pemahaman tentang diri sendiri, orang berdosa. Semua orang di situ takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Mereka betul-betul merasa heran sekali. Kenapa bisa seperti ini? Tapi di tahun-tahun yang akan datang, mereka akan bersama dengan Tuhan Yesus dan akan melihat lebih banyak lagi hal-hal yang menakjubkan. Lebih banyak lagi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi ini yang masih awal sekali. Dan mereka merasa sangat heran, sangat takjub sekali. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka? Petrus masih di situ. Yohanes, Yakobus, semua ada di situ. Apa yang Yesus katakan kepada mereka? Ya. Jangan takut. Ya. Tuhan tahu mereka ini pasti merasa gentar di dalam hatinya. Kita sedang berada di hadapan siapa ini? Tentu mereka tahu dia itu bukan malaikat. Tapi mereka sudah melihat
bahwa dirinya seorang manusia, tapi ada hal yang lebih di dalam diri manusia Yesus ini. Untuk menenangkan mereka, maka Yesus bilang, jangan takut. Jangan takut. Kadang-kadang kita bertanya, untuk apa Tuhan Yesus melakukan mukjizat ini? Untuk apa Tuhan Yesus membuat murid-muridnya ini bisa menangkap ikan yang sedemikian banyak, yang membuat murid-murid tidak bisa tapi harus mengakui bahwa ada suatu mukjizat yang telah terjadi di mata mereka. Untuk tujuan apa? Pasti bukan supaya mereka semua mempunyai ikan, ya, untuk dapur mereka. Bukan juga supaya murid-murid ini ya bisa mempunyai penghasilan, biar ikan itu dijual dan mereka mempunyai pendapatan. Itu bukan tujuannya. Karena Tuhan Yesus mengumpulkan murid-murid ini. Ini baru tahun pertama, Tuhan Yesus baru mulai melayani. Dia mau mengumpulkan murid. Mengumpulkan murid tujuan apa? Tidak hanya untuk belajar kepadanya. Tidak hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia mau mengumpulkan murid dan mau melatih mereka supaya ketika Tuhan nanti sudah pulang ke surga, ada murid-muridnya yang akan melanjutkan pekerjaannya di muka bumi ini. Ada murid-muridnya yang akan pergi dan memberitakan Injil. Ada murid-muridnya akan pergi dan membimbing banyak orang untuk bertobat. Supaya mereka semua bisa diselamatkan. Ada tujuannya. Nah sekarang Tuhan Yesus ungkapkan apa tujuan daripada mukjizat ini. Dia bilang kepada mereka, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Itu adalah tujuannya. Tuhan Yesus mengajar itu dengan cara yang sangat menarik. Di dalam gereja, 2000 tahun sejarah gereja, 2000 tahun sejarah berkhotbah. Kadang-kadang khotbah itu telah menjadi sebuah ceramah. Kadang-kadang khotbah itu berubah menjadi sebuah kuliah. Dan orang tak tertarik mendengarkan. Itu adalah benar. Kalau kita mulai, dan saya bilang, Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau berbicara tentang hal ini, dan di situ ada 3 poinnya, 1 gini, 2 gini, 3 gini. Saya rasa kita itu merasa, ya, mendengarkan firman Tuhan harus mendengarkan ya. Tapi kok macam kuliah ya? Macam belajar di kelas gitu loh. Itulah kelemahan. 2000 tahun gereja berkhotbah. Dan kadang-kadang khotbah itu betul-betul berupa menjadi sebuah lecture. Sebuah kuliah. Dan dalam konteks ibadah, sebuah kuliah itu kadang-kadang orang tak tertarik. Di ruang kelas kuliah itu tepat, karena yang datang ke sana memang mau belajar. Jadi harus sistematis, jelaskan satu poin. Tapi kalau dalam ibadah dan kebaktian umum dengan jemaah yang datang, belum tentu semua datang dengan semangat besar mau tahu hari ini apa yang bisa saya pelajari. Ya. Kebanyakan datang adalah hari ini aku mau beribadah kepada Tuhan.
Karena itulah yang harus saya lakukan, saya mau beribadah kepada Tuhan. Kalau kita khotbahnya adalah 1, 2, 3, 4, ya 4 poin. Kadang-kadang apalagi 12 poin. Ya, kan ada pendeta yang umumkan hari ini 12 poin. Lalu semua jemaat, aduh baru 5 poin. Wah, lihat terus. Ya, kalau saya lihat kalian naikkan gini, aku udah ngerti itu. Kan gitu. Tapi coba kadang-kadang kita lihat dalam kitab Injil ya. Cara Tuhan Yesus mengajar. Tuhan Yesus tak pernah mengajar seperti itu. Dia selalu berbicara tentang sesuatu hal. Lalu dari situ, dia kasih pelajarannya. Jadi semua orang langsung paham apa yang dia maksudkan. 1 poin cukup itu. 1 poin cukup. Asal poinnya ditangkap dengan benar. Jadi dia buat dulu mereka pergi menangkap ikan. Setelah mereka begitu kaget ya. Kok bisa ya? Kok bisa gitu loh. Dengan Tuhan minta kita dorong dan kita tebalkan jalan, kita bisa dapat ikan sebanyak itu. Kok bisa? Nah, Tuhan bilang, nah sekarang saya mau kalian pergi menjala manusia. Bukan lagi menjala ikan, pergi menjala manusia. Jadi kata itu kan menjala sama tuh. Jadi mereka langsung mengerti. Seperti kita menangkap ikan, demikian kita pergi ya menangkap dan tanda petik pergi mengumpulkan orang-orang untuk percaya kepada Tuhan, mengumpulkan orang-orang untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. 1 poin itu disampaikan dengan begitu jelas, tak bisa di-miss, tak bisa diragukan. Itu tujuannya. Nah, jadi Bapak Ibu baca kitab Injil itu dan kamu lihat bagaimana cara Tuhan Yesus mengajar. Dia selalu dengan menggunakan cerita. Ya, sambil dia berbuat sesuatu hal, disitulah dia kasih pelajaran rohaninya. Dia bercerita tentang hal-hal yang orang banyak itu paham. Lalu dikasihlah dia makna rohaninya. Apa yang bisa kita pelajari. Dan dia kasih. Dan mereka semua bisa ngerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah sekarang untuk kita kembali. Murid-murid ini sekarang akan menjadi penjala manusia. Fisherman of God. Penjala manusia. Kira-kira kaget tidak murid-murid ini? Penjala manusia, gimana caranya? Tapi mereka ngerti. Kalau mau menjadi penjala manusia, mau tahu bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan? Sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan sesuatu lalu mengikut Yesus. Mereka tahu untuk bisa menjala manusia, tahu apa yang dilakukan, tahu apa yang dibicarakan, mereka harus ikut Yesus. Ikut Yesus dan mereka bisa mendengar apa yang dia katakan. Ikut Yesus mereka bisa melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan itulah yang akan menjadi contoh bagi mereka. Itulah caranya nanti mereka pergi dan menjadi penjala manusia. Dalam konteks ini kita semua harus belajar. Bapak Ibu, murid-murid ini mereka meninggalkan perahunya dan mereka pergi ikut Tuhan Yesus. Bagi mereka benar-benar setiap saat mereka sekarang ada bersama dengan Tuhan Yesus. Bersama Tuhan Yesus mereka berkeliling kota, berkeliling desa, dari seluruh daerah Israel. Dari utara di Galilea, ke Samaria tengah, ke Yudea di selatan. Kemana Tuhan Yesus pergi, mereka ikut. Disitulah mereka berada. 3,5 tahun mendengarkan dan belajar Tuhan Yesus. Mereka ikut dia. Karena mereka punya tugas menjadi penjala manusia.
Ini menjadi misi hidup murid-murid Tuhan Yesus. Full time, sepenuh waktu, mereka akan bekerja untuk menjala manusia. Untuk memberitakan Injil kepada orang banyak, supaya mereka tahu tentang Tuhan. Tak bisa bertobat, bisa kembali kepada Tuhan. Kita bagaimana? Menjadi penjala manusia, itu pasti bukan untuk ke-12 rasul. Karena menjadi penjala manusia itu adalah pekerjaan perennial. Tak akan berhentinya sampai kepada akhir zaman. Selama manusia masih dilahirkan. Selama ada generasi baru yang dilahirkan. Selama itu jugalah pekerjaan menjadi manusia itu harus dilaksanakan. Karena setiap generasi yang lahir harus mendengar tentang Tuhan. Mereka harus mendengar bahwa mereka itu orang berdosa. Ada pengampunan dosa. Mereka harus mendengar ada Tuhan yang mengasihi, yang mau menyelamatkan mereka. Dan mereka harus mendengar bahwa kita manusia ini mempunyai roh dan kita mempunyai kehidupan yang kekal. Menjala manusia ini adalah panggilan untuk semua orang Kristen sepanjang sejarah gereja sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan ini artinya ada panggilan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Perbedaannya di mana? Ada yang dipanggil dan mereka full time bekerja untuk menjala manusia. Kita sebut mereka sebagai guru Injil, penginjil, pendeta. Full time, bekerja untuk penjala manusia. Tapi kita yang tidak menjadi hamba Tuhan seperti ini, kita juga harus memberikan bahagian dari hati dan waktu kita untuk menjala manusia. Karena Tuhan memandang kita semua, dan Dia ingin kita semua menjadi penjala manusia. Dalam hati kita sekalian, pasti ada sukacita dan kerinduan untuk bisa menjala manusia. Ingin membantu seorang untuk bertobat, untuk diselamatkan. Kita tuh pasti punya. Tapi kesadaran ini harus membuat kita untuk sampai kepada satu kebulatan hati. Saya akan lakukan. Kemarin saya dengar Pak Edi bilang ada yang tak bisa action gitu. Saya dengar apa maksudnya, lainnya saya ngerti. Maksudnya ada orang tak bisa action, ngerti tak? Banyak ngomong, banyak pikir, tapi tak sampai berbuat sesuatu. What's the point? Ya, pikir saja, ingin saja, tapi tak berbuat apa-apa. Tak bisa action, dia bilang, tak bisa action. Ya, saya pikir benar juga istilah itu, tak bisa action. Kita mungkin juga seperti ini. Ya, ingin sekali gitu, rindu sekali kita bilang, ya, melihat bapak ibu saya bertobat. Ingin sekali melihat saudara saya percaya pada Tuhan. Ingin sekali melihat teman kerja saya bertobat. Ingin sekali itu, inginnya besar sekali. Tapi tak bisa action. Ya, kayak ingin saja. Tak berbuat apa-apa. Bahkan tak berdoa. Tak bisa action. Jadi kita harus sampai kepada kebulatan hati, saya akan action, saya akan berbuat. Ada orang yang bekerja harus pakai program. Ada orang seperti itu. Kalau tak ada program ya, dia sepertinya tak pernah berbuat apa-apa. Jadi dia harus punya program.
Jadi kamu harus tahu kamu itu kepribadian seperti apa. Kalau kita ada orang yang harus bekerja dengan program, maka kamu susun program diri sendiri. Contohnya, setiap minggu saya akan bicara tentang Tuhan Yesus kepada satu orang. Nah, di program kamu. Jadi kamu punya program, kamu punya target kan. Nah, jadi kamu harus penuhi target itu. Karena kamu jiwanya ada jiwa suka penuhi target. Nah, jadi karena saya satu minggu harus beri target ini pada satu orang, jadi kamu akan berpikir tuh mulai hari Senin, yes, minggu ini siapa yang mau saya ajak bicara tentang Tuhan Yesus. Jadi kamu mulai planning. Saya mau ajak teman kantor. Siapa namanya? Kita pikirkan satu orang. Tapi kita mulai merancang gimana caranya saya mau berbicara dengan orang ini. Ya, mungkin kita akan bilang saya akan ajak dia makan siang bersama, supaya di situ saya bisa ngobrol-ngobrol. Kita akan mulai rancang gitu. Saya akan mulai dengan berdoa tiap hari bagi dia. Karena kita punya satu program, kita jadi punya arah apa yang dilakukan. Dan kita mau program kita jadi, maka kita akan kerjakan dia. Nah ini tuh orang yang cara berpikirnya itu pakai program. Ya hidupnya itu harus pakai program. Tapi ada orang tidak seperti itu. Jadi kita harus tahu diri sendiri. Saya ini tipe orang bagaimana. Jadi bekerja sesuai dengan kepribadian kita. Tapi harus ada satu keputusan di hati. Bagaimana saya mau menjala manusia. Jadi sekarang yang penting bagi Bapak Ibu, apakah kamu sudah merasa bahwa Tuhan memanggil kamu jadi penjala manusia? Ini kalimat menjadi penjala manusia ini kan istilahnya sesuatu yang punya arti yang sangat mendalam ya. Ada sejumlah lagu Kristen kan disusun dibuatkan saya dalam tema ini menjadi penjala manusia itu. Sepertinya ada satu lagu loh di KPPK kita menjadi penjala manusia yang saya mau kalian nyanyikan. Tapi lagu itu rasanya agak asing. Jadi kita tak nyanyikan pagi ini. Di KPPK ada menjadi penjala manusia. Kalau kita setiap orang dalam hatinya sudah bilang, Tuhan, saya mau menjadi penjala manusia. Saya ibu rumah tangga, tapi saya mau jadi penjala manusia. Saya kerja di kantor, saya mau jadi penjala manusia. Saya kerja di pabrik, saya mau jadi penjala manusia. Saya seorang pengusaha, saya mau jadi penjala manusia. Atau saya seorang olahragawan, saya juga mau menjadi seorang penjala manusia. Apapun juga pekerjaan kita sehari-hari, saya mau menjadi penjala manusia. Tuhan bilang, engkau akan menjala manusia. Tuhan akan menyertai kita dan menolong kita untuk menjala manusia. Kalau kita menerima panggilan ini, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan mengarahkan hati kita kepada siapa kita harus berbicara. Dan Roh Kudus akan menolong supaya orang kita ajak bicara ini bisa terbuka hatinya dan dia mau bertobat. Tuhan akan menolong kita. Kita masih di bulan April, sebentar lagi kita masuk bulan Mei. Kita masih di sepertiga ya pada tahun 2023 ini. Marilah kita bilang, tahun ini aku harus membawa satu manusia kepada Tuhan Yesus. Satu manusia adalah minimal harus saya bawa kepada Tuhan Yesus. Satu orang dari keluarga saya harus saya bawa kepada Tuhan Yesus. Atau satu kenalan saya, serta teman baik saya yang harus saya bawa kepada Tuhan Yesus. Dan kamu akan bekerja
untuk menolong dia sampai dia bertobat. Biar ini jadi panggilan hidup kamu yang membuat kamu merasa saya ini ambil bagian dan satu misi surgawi. Saya ambil bagian dan suatu pekerjaan yang mempunyai nilai kekal. Yang saya hasilkan dalam hidup saya ini tidak hanya berakhir ketika saya dipanggil Tuhan. Karena memang benar. Semua rumah yang kamu bangun, semua uang kita kumpulkan. Semua popularitas, reputasi hebat yang kita bangun dalam hidup ini, itu berakhir itu. Pada saat kita meninggal dunia, itu berakhir. Masakan hidup kita ini tidak meninggalkan apa-apa yang mempunyai nilai kekal. Kalau kita menuntun secara jiwa kepada Tuhan Yesus, jiwa ini hidup selamanya, nilai kekal itu. Kalau banyak orang bisa saya pimpin kepada Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan, mereka hidup kekal, itu nilainya kekal. Dan kita manusia hanya akan merasakan kepuasan kalau kita hidup untuk sesuatu hal yang punya nilai yang kekal, nilai lebih daripada sekedar hari-hari urusan dunia saja. Kita punya sesuatu yang punya nilai kekal. Tuhan Yesus bilang menjadi penjala manusia. Itu ada misi yang mau kita penuhi untuk Tuhan kita. Ungkapan rasa syukur untuk sama kita sendiri. Kedua, kita lakukan, itulah yang akan membuat kita merasa hidup saya ini punya makna, punya nilai. Menghasilkan sesuatu hal yang betul-betul berarti. Jadi kamu harus bertekad dalam hati, saya mau menjadi penjala manusia. Kita orang Kristen ya, harusnya orang yang sangat bergairah, sangat bersemangat. Dunia tidak akan memberikan motivasi seperti ini. Karena apapun yang bisa diberikan dunia, itu hanya untuk urusan dunia ini. 80 tahun atau 90 tahun. Hanya untuk urusan dunia ini. Itu ditawarkan oleh dunia. Tapi di dalam Tuhan, di dalam gereja, kita diberikan sesuatu yang lebih. Jauh-jauh melebihi apa yang ada diberikan di dunia ini. Karena kita berbicara tentang hidup yang kekal. Kita berbicara tentang mengenal Allah yang hidup dan sebenarnya. Kita berbicara tentang kebangkitan tubuh. Ya, dalam tubuh yang dibangkitkan inilah kita akan hidup di dalam kerajaan Tuhan selama-lamanya. Orang Kristen itu dengan iman kepada apa yang dikatakan kitab suci, percaya apa yang dikatakan kitab suci itu pasti benar pada waktu yang terjadi. Maka dengan iman kita tuh melihat, kita hidup dan memandang ke depan. Dan dengan iman itulah kita menerima panggilan Tuhan. Dengan iman inilah kita akan bekerja dan memenuhi hati kita dengan kepuasan. Karena hidup saya ini berarti. Saya punya misi hidup ini. Saya punya suatu hal yang bernilai kekal. Saya penuhi panggilan Tuhan bagi saya menjadi penjala manusia. Tentu kita berpikir, apa yang mau saya katakan ketika saya ingin membantu seorang untuk mengenal Tuhan. Sebetulnya ya Bapak Ibu, ini adalah hal yang sifatnya sangat alamiah. Ya. Kita bisa berbicara pada seorang itu melalui apa yang kita alami sendiri gitu loh. Apa yang kita
rasa itu begitu penting yang saya peroleh di dalam Tuhan Yesus. Itu bisa kita ceritakan sama dia. Jadi sangat dari hati ke hati. Bukan sesuatu hal yang dibuat-buat gitu loh. Tulen istilahnya. Ya, tulen. Betul-betul sejati itu. Apa di hati kita itulah kita kasih tahu dia tentang Tuhan Yesus. Gitu. Orang kan bisa merasakan ketulusan hati kita berbicara tentang Tuhan Yesus. Kalau kita merasa saya ingin berbicara dengan lebih jelas, ya, lebih runut, supaya orang ini mendengarkan Injil Tuhan Yesus dengan lengkap, maka kita bisa belajar kitab suci. Ya. Apa hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada seseorang sehingga dia tahu tentang Allah, tentang diri sendiri, tentang Tuhan Yesus. Nah, itu bisa dipelajari sehingga kita punya satu bahan yang tetap. Kalau saya mau bersaksi kepada orang, ini hal-hal yang bisa saya katakan kepada dia. Nah, waktu saya sekolah dulu ya, beberapa kali itu kami ada mata kuliah, bahkan pelatihan untuk menginjil. Banyak polanya itu loh. Kalau orang Amerika kan suka pakai pola itu. Ini suatu file besar ya. Bisa belasan pelajaran ya. Banyak sekali kami diajarin hafal mati. Ngerti hafal mati? Jadi apa yang mau kita ngomong ke orang dihafal semua, hafal. Jadi pelajarannya itu ya. Kita ngomong ini, dua kalimat ini, kalau kita antisipasi apa yang dia akan jawab. Lalu kalau dia jawab gini, kita jawab gini. Kalau dia jawab gini, kita jawab gini. Kalau dia jawab gini, kita jawab begini. Itu orang barat tuh suka dengan cara seperti itu. Mereka tuh semua mau di-plan dan antisipasi orang. Oke lah. Sebagai mata kuliah kita belajar. Jadi kita hafal itu. Hafal, masuk kelas, latihan. Ya, berdoa-doa. Kita tanya. Dia jawab. Kita tanya, dia jawab. Gitu. Tapi aku hatinya nggak pas dengan pola seperti itu. Tapi untuk ujian kita juga hafal dia. Biar dapat nilai A kan. Nah, udah pas. Ada juga pelatihan yang lain, kita nonton juga video. Evangelism Explosion. Seorang bernama Kennedy apa itu. Wah, terkenal itu di tahun 70-an tuh. Evangelism Explosion. Dia punya hal yang fix. Berkunjung ke rumah orang, duduk. Dia akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia akan sampaikan. Gitu. Itu polanya juga. Ya saya sih merasa semua ini agak mekanistis. Seolah-olah kok macam robot ya cara kerjanya. Tapi orang barat suka seperti itu. Cara pikir mereka suka seperti itu. Semua pakai manual kan. Manual. Ikuti manual. Tapi saya berpikir yang pentingnya adalah Bapak Ibu mengerti konsep. Kita harus mengerti hal-hal yang mendasar ya, tentang Tuhan. Hal-hal dasar tentang kita manusia. Hal-hal dasar tentang Tuhan Yesus. Konsep teologi yang dasar. Tidak harus mendalam sekali. Ini harus kita tahu. Nah, setelah itu, ada sejumlah ayat yang harus kita hafal. Supaya kamu tak sibuk tuh mau bicara sama orang, ayatnya di mana ya? Ngerti lah, ayatnya di mana ini? Kalau sekarang masih lebih enak ya, pakai handphone. Kita bisa search kan. Ya ada 1-2 kata kita ingat, kita search, lalu kita cari mana ayatnya pas itu. Kalau dulu kan tak ada itu Alkitab itu yang printed, yang tulis kertas itu kamu kalau tak ketemu ayat. Makanya Alkitab dulu kita stabilo sampai dia mau sobek. Ya, kalau ada warna kan waktu cari-cari kira-kira di Yakobus itu buka-buka kena langsung ketahui. Kenapa? Kan ada warna di situ. Coba kamu tahu tidak? Kalau kasih kamu satu Alkitab yang baru ya, susah sekali cari ayat. Betul tak? Yang betul-betul baru itu
ayatnya dari mana gitu kejumpa. Apalagi lagi terpepet mau cari ayat, kok semua ayat tak nampak gitu loh. Karena apa? Tapi sekarang pakai ini bisa bantu. Tapi lebih baik adalah hafal di kepala. Ya, beberapa ayat, mungkin 5-6 ayat yang kita pasti perlu bicarakan, dihafal di dalam kepala. Jadi kita bisa bicara sama orang, lalu kita kutip ayat itu. Wah, itu dari firman Tuhan. Ya, itu. Jadi yang saya masukkan begini Bapak Ibu. Kalau kita ingin bisa punya satu hal yang lebih pasti yang kita mau sampaikan kepada orang, sehingga kamu pun jadi lebih yakin. Ya, saya nih mau ngomong teman saya nih, saya tahu nih apa-apa hal yang mau saya sampaikan dulu. Barangkali baik kalau kamu belajar. Betul tak? Belajar. Sekarang di dunia komputer, tema apa yang paling hot? Artificial Intelligence. Betul? Dimulai dengan ChatGPT 2-3 bulan lalu. Dan sekarang program atau aplikasi yang sejenis ChatGPT itu sudah menjadi 2.000 aplikasi. Begitu banyak perusahaan berlomba-lomba menghasilkan aplikasi dan programnya. Dan sekarang menjadi lebih spesifik, ada yang khusus untuk dunia banking, ada yang khusus untuk buat research paper, ada yang khusus untuk summary materi. Kamu tahu tidak, sekarang belajar itu gampang. Ya, kalau kita punya satu artikel nih, 5 halaman ya, mau baca ini 5 halaman ini. Sudah baca, kita pun lupa yang di awal itu apa. Ya, kamu copy paste ke dalam program itu, dia summarize kamu. Keluar dia beberapa paragraf. Intinya dia summary untuk kamu. Jadi belajar itu menjadi begitu gampang. Ya, saya udah coba terus. Jadi mainan saya sekarang. Ya, satu artikel kemarin saya masukkan tentang zaman Makabe, bangsa Israel di tahun 200-an sebelum Masehi. Satu artikel saya masukkan. Apa poinnya sesungguhnya? Kalau baca itu mau habis 10 menit itu. Keluar hanya 1 halaman. Itu poin utamanya. Summary. Sebelum ini ya, banyak buku dijual orang dalam bentuk summary. Tapi kamu harus bayar. Ada website yang khusus untuk bikin summary. Buku ini tebal ya, tapi dia summary. Bikin ringkasan. Jadi kita tak usah sibuk baca semua buku ini. Tapi kita coba baca buku ringkasan saya. Saya punya dosen dulu ya. Dia kan dulu tak ada service untuk orang bikin summary. Dia pergi Amerika kuliah teologi, dia bawa istrinya. Istrinya tukang summary bagi dia. Jadi banyak sekali paper mau ditulis, banyak buku mau dibaca. Istrinya disuruh baca dan bikin summary. Dan dia hanya baca summary-nya. Itu cerita dosen saya satu itu. Dunia lagi paling seru sekarang adalah dunia artificial intelligence. Dan apa urusannya saya sebut-sebut ini? Karena begitu banyak orang di Twitter sekarang menawarkan pelatihan. Karena kamu tidak ngerti gimana cara gunakan barang itu. ChatGPT saja. ChatGPT bisa bikin begitu banyak urusan. Tapi kamu harus tahu bagaimana bertanya. Istilahnya adalah promptingnya. Apa yang kamu harus kasih tahu dia supaya dia bisa jawab kamu dengan tepat. Kalau kamu tak bisa tulis kalimat untuk bertanya, kamu tak bisa dapat. Nanti jawabannya itu kabur-kabur. Tapi kalau kamu ngerti cara prompt dia itu, jawabannya pas sekali keluar. Dia bisa bantu kamu bahkan pergi membaca jurnal gitu. Tapi gimana caranya? Kita kan tidak tahu nih, ini barang baru. Jadi kamu ke Twitter, kamu ikut beberapa orang. Mereka sekarang lagi sibuk sekali bikin pelatihan. Dia mau kamu follow dia kan, supaya dia banyak pengikutnya. Jadi pelatihan, saya ikuti beberapa pelatihan itu. Ya, dia buat pelatihannya pendek-pendek aja itu. Ya paling 15 menit, 20 menit selesai. Slide-nya banyak kita nonton. Cara ini kerja, cara ini menulis, ya, cara ini bertanya.
Kita ikuti pelatihan, nonton video. Itu namanya pelatihan. Kalau kamu tak ikut pelatihan, boleh juga. Kamu masukkan program itu, dan kamu uji cobalah. Buat ini gimana, buat itu gimana. Tapi mungkin kamu berminggu-minggu masih tak ngerti. Gimana cara gunakan dia. Tapi kalau ikut pelatihan, ikuti dia dengan jelas, dia ngajarkan basicnya seperti ini. Nanti kalau kamu mau buat ini seperti ini, mau buat itu seperti ini, kita sebentar saya sudah ngerti bisa gunakan dengan lebih baik. Itulah namanya fungsi daripada sebuah pelatihan. Dan hubungannya dengan kita adalah pelatihan dalam penginjilan. Kalau kita ingin tahu bagaimana bisa saya menginjil dengan lebih teratur, supaya saya bisa sampaikan hal-hal yang memang harus saya sampaikan, kamu memang bisa belajar sendiri, betul. Kamu bisa pergi ke internet, baca-baca, atau kamu baca kitab sendiri, dan kamu pikir, lihat mana yang hal-hal penting harus kamu bisa kamu buat sendiri. Tapi gereja telah merancang satu pelatihan. Kita sudah buatkan sesuatu yang jelas apa yang kamu sampaikan kepada seseorang. Kita akan mulai pertama dengan menjelaskan konsep-konsep dasar tentang Allah, manusia, dan Tuhan Yesus. Supaya kamu tahu, oh inilah sesungguhnya yang terjadi. Inilah kenapa harus ada penginjilan. Ya. Lalu kita akan kasih tahu kamu pola umum, ya, standar hal-hal yang biasanya harus disampaikan. Dan ini sebenarnya pelajaran kedua itu yang paling penting. Karena inilah harus kamu ngerti dan kamu tahu apa yang sampaikan, kamu tahu aja. Ini harus dipegang terus. Kalau kamu tidak tahu gimana mau menyampaikan, sampaikan hal-hal ini. Itu minggu keduanya. Minggu ketiga adalah kalau kamu ketemu dengan situasi khusus, ya, seperti kita kalau bertemu dengan orang sakit nih, ya, di rumah sakit atau di rumah dan dia belum percaya, kita ingin menginjil dia, bagusnya bagaimana? Dengan orang yang sakit, apa yang kita mulai ngomong dulu? Kalau dengan orang yang sakit, kita bilang, Bapak Ibu di dunia ini ada Tuhan. Mungkin dia masih kurang pas di situ. Kan dia lagi sakit kan? Lagi sakit dia ini. Jadi apa kita ngomong sama dia dulu gitu? Dan itu pasti harus berhubungan dengan dia dulu. Jangan kita orang lagi sakit, kita kasih dia ceramah tentang Tuhan. Mungkin dia merasa itu kurang relevan. Kita harus bicara suatu hal tentang dia dulu. Setelah itu baru kita masuk kepada Injil. Kalau kita bertemu dengan seorang, aku ini udah Kristen ini, aku Kristen sejak lahir. Karena aku dari keluarga Kristen. Tapi kita lihat dia itu ke gereja pun sekali-sekali. Di luar pun hidupnya sepertinya tidak ada beda dengan orang dunia ini. Kita seperti orang Kristen KTP. Namanya saja Kristen. Bagaimana kita mau buka pembicaraan orang seperti ini? Nah, itu minggu ketiga, minggu keempat, kita mau bicara dengan orang agak spesifik seperti ini. Orang yang bilang semua agama sama. 10 orang kita temukan, 9 akan bilang seperti semua agama sama. Ya, kamu Tuhan Yesus, aku Buddha, itu saja bedanya. Kita semua sama, semua ke surga, semua jalan ke Roma. Kalau ketemu sama seperti yang ini, tipe yang demikian, kita mau mulainya seperti apa bicaranya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita buat pelatihan ini? Karena kita tahu di hati Bapak Ibu itu ingin sekali menginjil. Mungkin merasa apa ya mau saya omongkan kepada orang. Jadi kurang yakin. Sehingga itu menjadi penghambat kita mau berbicara. Kita buat sebuah pelatihan dan kita belajar. Belajar kita tahu apa harus sampaikan. Secara psikologis kita jadi pede. Karena kita tahu apa yang mau saya bicarakan. Jadi pelatihan ini sudah dirancang, bahannya sudah siap, ya dalam bentuk PDF, bentuk slide, nanti kita PDF-kan dia juga.
1,5 jam saja, hari Senin. 1,5 jam tidak lama ya. Kita mulai jam 7, 8.30 sudah selesai. Hari masih pagi, ya, 8.30. Dan kita bisa kumpul di gereja, ya, sesama kita orang Kristen, bisa bersekutu, sama-sama belajar, sama-sama hafal beberapa ayat di situ, ya sama-sama latihan, kita ngomong satu sama lain menginjil, ya. Jadi menarik sekali. Lalu kita punya satu ide, kalau saya mau ngomong ke mama saya, mau ngomong ke papa saya, inilah hal yang harus saya sampaikan. Kita sudah tahu itu. Ngomong ke teman kerja saya juga sudah tahu apa yang mau saya sampaikan. 4 kali saja. Bukan 1 semester ya. Kalau 1 semester kita bilang, wah 1 semester. Hanya 1 bulan. Itu pun hanya 4 kali datang. Total hanya 6 jam. Lalu kamu punya satu pegangan, apa yang harus saya bicarakan kalau saya menginjil? Saya ini mau jadi penjala manusia. Ya, saya sudah terima Tuhan panggil saja penjala manusia. Saya akan jadi penjala manusia. Dan sekarang saya tahu apa yang harus saya bicarakan. Kita tunda pelatih itu 1 bulan. Kenapa? Karena saya lihat seperti belum ada momentumnya. Kalau kita mulai pelatih itu di bulan April, awal April, siapa yang datang? Nanti yang datang itu guru injil kita semua, sama salah 2 diaken gitu. Itu udah apa? Semua guru injil itu kan udah belajar di sekolah STT. Yang saya mau adalah Bapak Ibu yang datang belajar. Supaya jemaat itu banyak yang tahu bagaimana menginjil. Lalu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan bisa menginjil kapan saja Roh Kudus mendorong hati kita untuk berbicara pada seseorang, kita sudah tahu apa yang harus saya sampaikan kepada dia. Satu kali kita belajar, kita latih yang baik-baik, itu akan jadi berkat kita seumur hidup. Karena kita sudah tahu apa yang mau dikatakan kepada siapapun juga dalam menginjil. Jadi bisa tidak Bapak Ibu? Kalau kamu punya jadwal setiap Senin jam 7 sampai 8.30. Kalau jadwal itu masih memungkinkan, kamu geserlah. Kalau datang dan belajar. Ya, kalau memungkinkan. Tapi kalau kita yang tidak punya jadwal untuk jam 7 malam itu, sebenarnya kita tahu itu jamnya kosong tuh. Itu jamnya saya sudah pergi olahraga, itu udah jam saya makan-makan di food court, itu udah jam saya santai-santai di rumah, datanglah ke gereja. Kita tak mau di Zoom. Kita mau kamu hadir. Karena ini tidak sekedar transfer pengetahuan. Kita mau hadir, membangun semangat bersama, latihan bersama, lalu kita punya bekal, kita mau pergi menginjil. Bisa tak? Coba usahakan. Ya, 4 kali saja datang. Hal-hal yang lain kita geser, atau datang dan belajar. Di GAPI Batam ya, di grup GAPI Batam itu sudah ada pendaftaran. Sampai sekarang ada sekitar 14 orang sudah mendaftar. Tapi saya lihat itu hampir semua itu dari badan pekerja. Mana jemaatnya saya bilang? Jemaatnya lah yang perlu. Ya jemaat lah yang harus menginjil, harus menjadi penjala manusia. Dan kamu harus belajar. Jadi doakan, kita masih ada 8 hari, bukan Senin besok ya, Senin 1 kali lagi. Doakan, kita mohon Tuhan membantu kamu. Lalu kalau kamu udah merasa, ya saya mau jadi penjala manusia, saya mau dilatih, kamu cepat daftar. Ya, cepat daftar, lalu tanggal 8 kita akan bertemu di ruang kuliah, ruang pelatihan lah. Kalau dibilang kuliah, kamu nanti pikir kuliah lagi. Lah pelatihan, ya, ruang pelatihan. Jadi Tuhan kena menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan telah memanggil para rasul dan mereka yang telah pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan Injil ini sampai kepada kami
membawakan kami keselamatan. Tuhan Yesus Engkau memanggil semua orang Kristen untuk menjadi penjala manusia. Panggillah kami juga Tuhan semua. Berikan kami hati yang mau menerima panggilan ini. Dan latihlah kami Tuhan, supaya kami tahu apa yang harus kami sampaikan ketika kami mau berbicara tentang Tuhan kepada orang yang kami kasihi. Berkatilah Bapa semua jemaat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.